Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang konstruktivisme, kita belajar tentang eee, penjelasan lebih lanjut tentang konstruktivisme itu seperti apa, kemudian sekarang kita akan melihat perbedaan konstruktivisme, realisme, dan liberalisme. Nah, ada dalam mazhab ilmu pengetahuan ya, dalam locus knowledge-nya saya bagi menjadi 3 karena, di ilmu hubungan internasional itu perspektif realism itu atau realis perspektif itu mendominasi. Sedangkan di global political economy, perspektif konstruktivism itu mendominasi ilmu GPI. Jadi biasanya orang yang berasal dari latar belakang hubungan internasional itu akan cenderung memakai perspektif realis atau lebih cenderung dipandang sebagai seorang realis. Oh, hold on. Sedangkan untuk, sorry. Sedangkan untuk ilmu ekonomi itu, di dalam ilmu mazhab lokus ilmu ekonomi, mazhab yang paling sering dipakai itu adalah perspektif, liberalism. Nah, jadi ada perbedaan signifikan antara disiplin ilmu dengan, kecenderungan theoretical, yang theoretical mazhab theoretical yang mereka, eee, adaptasi dalam ilmu tersebut ya. Jadi kalau international relation dia lebih ke perspektif realism, kalau GP, Global Political Economy, dia lebih konstruktivisme. Ekonomi dia akan lebih kepada liberalisme tapi juga bersentuhan dengan realis liberalisme. Kalau GPI kadang juga bersentuhan dengan realis konstruktivisme. Jadi memang ada, eee, pembagian atau percabangan lain dari, eee, pola pikir ini atau paradigma ini ya, karena kalau saya menyebutkan hanya konstruktivisme semata itu menjadi kurang tepat, tetapi untuk secara sederhananya saja saya membaginya menjadi 3. Baik, the reasons why, alasan utama kenapa dalam hubungan internasional itu didominasi oleh perspektif realism, karena pertama adalah kalau kita lihat dari, eee, materiality di dalam hubungan internasional itu sangat dipengaruhi oleh power reality. Jadi konsep of realm-nya, kalau kita lihat, ontologinya ya, itu konsep realm-nya itu reality-nya itu didasarkan pada material mat mat how to say that, materially determined. Jadi konsep material yang ada dalam hubungan internasional itu sangat mempengaruhi pola pandang seorang scholars atau akademisi dalam hubungan internasional. Kenapa demikian? Karena hubungan antar negara itu dibagi menjadi siapa negara yang paling besar, kecil, kemudian micro state, dan itu dipengaruhi oleh kemampuan militer mereka, ekonomi, dan luasnya lahan dari negara tersebut atau luas wilayah dari negara tersebut. Sedangkan di dalam perspektif GPI sendiri, GPI itu karena dia bukan ilmu yang berdiri sendiri, tetapi didukung oleh banyak disiplin ilmu. Dia dari sosiologi ada, dia dari antropologi ada, dari international relations ada, kemudian ilmu politik dan ilmu ekonomi. Jadi GPI ini dia lebih agak gado-gado. Oleh karena itu dia tidak dipengaruhi oleh satu pemikiran saja, dia dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu. Nah, itu sebabnya konsep reality di dalam GP itu dia dikonstruksikan berdasarkan social perception. Social perception ini termasuk individu yang ada di dalam nuansa tersebut ya. Jadi realitasnya dikonstruksi melalui social perception dan action. Jadi sebelum kalau Anda melihat orang scholars GPI, ketika dia melihat konsep reality, dia tidak akan hanya melihat persepsi atau kontekstualitas reality dari satu individu semata, tapi dia akan mengecek dengan berbagai banyak aktor atau berbagai banyak individu dan kemudian cross check dengan dirinya sendiri. Namun demikian, ketika kita melihat seseorang atau aktor tersebut, kita bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan berdasarkan konstruksi realitas dari individu tersebut.
Karena menurut perspektif konstruktivisme, yang mempengaruhi tindakan seseorang itu bisa dijudge atau bisa dinilai dari ide, value, norma, dan identity dari aktor tersebut. Jadi di dalam GPI atau konstruktivisme, jadi GPI itu didominasi oleh perspektif konstruktivisme tidak ada there is no objective yang betul-betul fix dalam hubungan internasional, bahkan dalam hubungan antar negara, karena setiap pola hubungan antar negara itu dia bersifat sangat dinamis. Jadi seperti yang saya jelaskan mungkin kemarin bahwa musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh. Modelnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang liberalisme, hold on. Oke. Sekarang kalau kita berbicara tentang ekonomi, maka ekonomi itu secara perspektif paradigmanya, kalau saya berbicara liberalisme, dia tuh lebih kepada perspektif politik ya, berbeda kalau saya berbicara tentang misalnya neoclassical ekonomi atau classical economics, maka dia lebih refers to ekonominya. Anda juga harus bisa membedakan kalau saya berbicara tentang kapitalisme, liberalisme, dan neoclassical economy itu uh, untuk sampai tahap ini saya yakin Anda sudah paham ya, dan seharusnya Anda harus sudah bisa membedakan apa perbedaan antara liberalisme, kapitalisme, neoclassical economy, classical economy, classical political economy, itu semua memiliki perbedaan yang jelas. Nah, di dalam perspektif dalam ilmu ekonomi, itu paradigma yang dipakai itu adalah paradigma pandangan liberalisme. Jadi liberalisme itu dia refers to market reality. Jadi secara ontologinya itu, dalam ilmu ekonomi, yang dia lihat adalah apa yang terjadi di pasar. Jadi perspektifnya itu adalah perspektif mikroskop bagaimana aktivitas pasar tersebut. Nah, itulah ilmu ekonomi. Jadi kalau satu hari di ujian saya bertanya, apa perbedaan realitas antara realisme dalam hubungan internasional, GPI, konstruktivisme dalam GPI, kemudian liberalisme dalam ekonomi, Anda sudah bisa menjawab. Sekarang yang kedua adalah pola hubungan antar negara itu, kalau kita lihat dalam perspektif hubungan internasional, dia bersifat anarki. Dalam artian tidak ada the set of rules, there is no set of actors, tidak ada satu aktor pun yang memiliki dominasi atau berkewenangan untuk mengatur negara lain. Jadi satu negara itu dia tidak bisa membuat aturan sehingga negara lain bisa mengikuti aturan tersebut, atau there is no rule di hubungan internasional, karena setiap negara itu merasa bahwa dia mengetahui yang terbaik. Nah, set of anarchy itu di dalam hubungan internasional itu dipahami sebagai satu pola hubungan dalam hubungan internasional. Jadi dia sifatnya anarki. Sedangkan di dalam perspektif GPI itu, karena dia umbrellanya lebih banyak cenderung dominasi oleh konstruktivisme, maka dia selalu melihat bahwa hubungan antar negara itu sebenarnya didasarkan pada social construct, social rules, dan cooperation. Kalau kita lihat secara mendalam, kita lihat dari perspektif realitinya ya, GPI itu kalau kita lihat berdasarkan pengumpulan negara-negara, secara faktanya bahwa memang negara-negara yang merasa memiliki kesamaan pandangan atau kesamaan identitas itu akan cenderung berkelompok. Misalnya negara-negara Asia Tenggara, mereka berada di satu kawasan, mereka adalah orang Asia, mereka menjadi satu kesatuan gitu. Kemudian ASEAN plus 3 atau ASEAN plus 2, mereka merasa bahwa mereka adalah Asia. Begitupun dengan Asia Pasifik, begitupun dengan misalnya perkumpulan organisasi negara African countries, atau negara-negara yang berada di Uni Eropa. Kenapa? Karena mereka memiliki share value yang mereka anggap itu mirip, sehingga dengan kemiripan tersebut mereka bisa bekerja sama. Nah, itu yang disebut dengan social contract atau social rules. Dengan kesamaan value dan identitas dan norma itu, maka mereka bisa bekerja sama jauh lebih baik. Itu di dalam perspektif konstruktivisme, negara yang tidak memiliki share value yang sama itu akan susah untuk bekerja sama. Seperti misalnya
negara yang komunisme, dia benchmarknya komunisme atau kebebasan beragama di negara tersebut tidak terlalu bagus, maka dia akan susah bekerja sama dengan negara yang lebih apa namanya pahamnya itu lebih kepada perspektif liberalisme, karena liberalisme itu kan sangat dipengaruhi oleh perspektif individualisme atau share value dan cooperation. Jadi di dalam ilmu ekonomi dia karena dia perspektifnya liberalisme maka dia refers to individualis. Jadi personnya itu yang dilihat. Jadi ketika satu person share value dengan satu individu yang lain, maka dia bisa bekerja sama. Jadi yang dilihat itu adalah individualnya. Sedangkan kalau GP itu dia dilihat dari masyarakatnya, sosialnya ya. Jadi bedakan individu dengan sosial. Kalau sosial itu berarti dia satu komunitas. Nah, kemudian di dalam hubungan internasional itu sifat hubungan antar negara itu dia menjadi sangat uncertain. Jadi hubungan Indonesia dengan misalnya dengan Malaysia itu kalau kita pakai pandangan perspektif realisme dalam hubungan internasional maka dia menjadi tidak menentu. Kenapa? Karena dinamika hubungan antar negara itu tidak ada yang sifatnya pasti. Dia sifatnya itu uncertain. Jadi bisa tiba-tiba bagus, tiba-tiba kemarin kan misalnya ada asap, kemudian tiba-tiba renggang, kemudian ada lagi misalnya kayak yang Malaysia, etc., etc. Jadi itu menjadi sifatnya itu uncertain, tidak pasti. Sedangkan kalau menurut konstruktivism, dia melihat pola hubungan antar negara itu dia sifatnya dinamis, dinamis, dinamis. Uncertain ini bedanya uncertain dengan dinamis itu kalau Anda lihat dari segi etimologi ya, dia uncertain itu dia konotasinya negatif. Sesuatu yang tidak pasti itu berdampak buruk. Tapi sesuatu yang dinamis itu dia bisa positif, dia bisa negatif. Di dinamika itu ada yang disebut dengan dinamika. Eh, kadang dinamika itu membawa positif, pengaruh positif terhadap satu negara. Misalnya nih ya, perang dagang terhadap Amerika dengan Cina. Dengan perang dagang tersebut, otomatis Cina tidak bisa mengekspor dengan mudahnya lagi ke Amerika. Nah, pola hubungan dinamika Amerika dengan China itu memberikan peluang yang sangat besar dengan terhadap Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena the reasons why kita dengan Cina itu kalau ingin berkompetisi itu agak cukup susah. Kenapa saya bilang cukup susah? Karena apa yang Anda punya, Cina punya. Jadi, kalau Anda ingin berdagang atau berbisnis dengan seseorang, itu Anda harus menjual sesuatu yang mereka punya, mereka tidak punya, kita punya. Tetapi kalau kita pikir, apa namanya, jauh lebih detail ya, atau secara analytical, sebenarnya itu saya bisa bertanya kepada kalian, kira-kira apa yang kita punya, Cina tidak punya. Kita punya batu bara, Cina juga punya batu bara. Apa yang kita punya, kita mau jual pakaian, kita jual garment, Cina juga punya. Apa yang kita punya, mereka tidak punya. Kita mau jual bawang putih, mereka produksi bawang putih jauh lebih besar. Nah, kesamaan produksi itu atau hasil produksi itu tidak bagus untuk sebenarnya ya, untuk saling bekerja sama. Karena kalau kita berkompetisi secara fair to fair dengan Cina, itu pasti kita akan kalah. Karena kita tidak memiliki keunggulan atau competitive advantage. Competitive advantage kita dengan Cina itu sama. Kecuali ya kalau kita berkompetisi dengan negara-negara yang competitive advantage-nya itu berbeda dengan kita. Misalnya nih ya, Indonesia dengan Jerman. Jelas competitive advantage-nya beda. Karena secara climate berbeda, kemudian secara natural resources berbeda. Jadi ketika Cina dan Amerika berperang dagang, Cina harus mencari partner baru selain Amerika. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengambil celah pasar tersebut. Dalam artian apa yang Cina tawarkan ke Amerika bisa kita menjadi another party atau pihak lain yang menawarkan produk yang sama kepada Amerika. Jadi kita bisa mengambil pasar Cina tersebut. Jadi logikanya cara sederhana bisa dipahami seperti itu ya.
Nah, kalau di ekonomi, jadi ekonomi itu dia karena dominasi perspektif liberalisme itu bebas ya. Jadi dia refers to individu, dia refers to freedom, free market. Jadi kalau dia ekonomi pasti dia benchmarknya free market. Nah, di dalam ekonomi ini dia uh, hubungan antar negara itu, orang ekonomi itu nggak suka kalau hubungan satu negara itu dia tidak bersifat jelas. Kenapa tidak kalau hubungan negara itu menjadi tidak sifatnya menjadi tidak jelas, itu sangat buruk untuk pasar. Kenapa? Karena setiap satu negara atau satu perusahaan dalam satu negara ingin berinvestasi di negara lain, dia harus bisa memprediksi risiko. Dalam artian kalau dia menginvestasikan sekian juta dolar dalam tahun ini, kalau misalnya terjadi pilkada, kemudian kerusuhan, pabrik yang nggak bisa dibangun, etc., itu akan menjadi sangat buruk untuk investasi mereka. Nah, di dalam perspektif ekonomi, yang mereka lihat hubungan antar negara itu sebaiknya sifatnya itu menjadi sangat certain atau pasti. Sama dengan hubungan antara China dan Amerika Serikat. Kenapa dalam perspektif pasar itu dia melihat ketidakpastian hubungan China dan Amerika itu sangat buruk buat pasar karena mereka tidak bisa menghitung probabilitas kerugian atau probabilitas return keuntungan dari investasi mereka ketika mereka akan mengambil kebijakan untuk berinvestasi di suatu negara. Jadi kalau saya bertanya di ujian nanti Anda bisa menjelaskan ya. Nah sekarang, by the way, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Miss, Yes. maaf kurang jelas yang market reality kan tadi penjelasannya yang apa yang terjadi pasar dalam perspektif mikroskop ya, Miss. Thank you. Itu maksudnya gimana, Miss? Oke, thank you, Salsa. Jadi perspektif mikro itu dalam artian dia hanya melihat kondisi pasar semata, dia nggak mau melihat misalnya kondisi politik. Jadi yang dilihat adalah aktivitas pasar. Nah, kalau kita bicara aktivitas pasar, otomatis kita berbicara adalah production, kemudian distribusi dan consumption. Dia hanya melihat aktivitas tersebut, dia nggak melihat variabel lain. Kan kalau kita belajar state market society kan ada tiga fondasi atau tiga unsur utama kan, ada society, ada negara di situ. Kalau pasar dia sifatnya mikro, dia hanya akan melihat pasar, kondisi pasar semata. Nah itu yang menyebabkan ilmu ekonomi ini dia menjadi sangat terbatas. Nah paham nggak Salsa atau belum jelas? Udah paham, Miss, makasih. Oke, thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah dalam hubungan internasional dari perspektif realis itu, saya hanya fokus pada realisme. Pasti banyak teori dalam hubungan internasional ya. Tetapi dalam hubungan internasional itu teori yang sangat penting Anda pahami itu adalah realisme. Penjelasan realisme itu akan saya expand nanti di bagian belakang, pembagiannya seperti apa. Ini hanyalah untuk bisa memberikan gambaran kepada kalian itu perbedaannya apa sih, terlalu banyak teori itu ini aplikasinya kayak gimana gitu. Nah, sekarang hubungan internasional itu dalam perspektif realism dia selalu melihat hubungan antar aktor itu ketika dia mengambil keputusan dia akan selalu bersifat rasional. Contoh misalnya ya, Anda pernah melihat begini, sorry. Anda pernah melihat misalnya bagaimana contohnya ya, bagaimana Indonesia tidak mau ikut campur dalam perang. Misalnya satu negara berperang ya, let's say Rohingya. Rohingya itu kan let's say terjadi perang ya di Myanmar ya. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak beberapa orang bahwa kita kan let's say negara muslim majority. Kalau kita negara muslim majority, kok kita nggak mau sih membela let's say saudara kita yang seiman di negara lain yang sudah jelas misalnya dibantai gitu. Kalau kita memakai perspektif hubungan internasional atau realism, itu
itu negara tidak akan mengambil langkah apapun untuk menghentikan perang atau penindasan yang terjadi di negara lain. Kenapa? Karena dia bersifat rasional. Kalau satu negara tersebut mengintervensi negara lain, maka negara itu bisa memiliki hak untuk mengintervensi atau kayaknya open the change, open opportunity kita juga untuk diganggu. Jadi kalau dalam hubungan internasional itu bahasa kasarnya mungkin adalah oh, kamu jangan coba-coba mengganggu saya. Kalau kamu ganggu saya juga ganggu kamu gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, aktor itu akan selalu dipengaruhi oleh rasionalis perspektif gitu, keuntungan buat dia. Sedangkan kalau di JPE, konstruktivism itu dia akan selalu melihat perspektifnya itu dalam dinamika interpretivism. Dalam artian rasionalitas aktor, dan let's say Indonesia adalah aktor, Malaysia adalah aktor, Myanmar adalah aktor per negara ya. Rasionalitas Indonesia, Malaysia dan Myanmar itu dia itu bisa sifatnya interpretivism. Jadi rasionalitas kita itu sebagai Indonesia belum tentu bersama dengan rasionalitas Malaysia. Ya. Kemudian rasionalitas di dalam aktor sendiri itu, misalnya dalam Indonesia itu kan banyak masyarakat, banyak kementerian, banyak lembaga, itu kan punya rasionalitas tersendiri. Nah, rasionalitas yang beragam ini, itu sifatnya ketika mengambil satu tindakan atau keputusan, apalagi dia hubungannya antar negara, itu tidak semata menggunakan perspektif rasionalisme, maka dia menggunakan perspektif interpretivism. Contoh misalnya, kalau misalnya dalam perspektif realism tidak ada konsep morality, mereka tidak mengenal konsep morality, di dalam perspektif konstruktivism, itu Anda melihat contohnya ya, ada negara yang membantu negara lain. Ketika misalnya terjadi bencana atau terjadi, let's say ketika Aceh kena tsunami, itu kan banyak sekali bantuan. Kalau dia memakai perspektif rational actors, itu udah tidak bermain di ranah situ, karena buat apa kita mau buang uang buat orang lain gitu kan. Jadi dia masuk lokus interpretivism di sini. Nah, kemudian di dalam perspektif ekonomi itu dia lebih kepada rational actors, tapi perbedaan antara realism dalam hubungan internasional dan realism dalam perspektif ekonomi. Rational actors di dalam ekonomi ini refers to kepada individunya. Jadi kalau dia dalam hubungan internasional, dia refers to pada aktor dalam hubungan internasional. Karena ingat, aktor yang ada dalam hubungan internasional itu berbeda dengan aktor yang berada dalam ekonomi. Ekonomi itu kan pelaku pasar, sedangkan ilmu dalam hubungan internasional itu banyak. Aktor negara itu merupakan salah satu aktor yang sangat penting. Nah, ini kenapa menjadi krusial buat Anda ketahui, karena ketika Anda nanti menulis tesis atau skripsi Anda atau menulis esai Anda harus bisa menjelaskan klasifikasi of aktor. Biasanya kalau dalam tesis itu atau skripsi itu akan muncul yang disebut dengan teori aktor. Sudah pernah belum Anda pelajari teori aktor? Belum, Miss. Belum. Belum ya? Belum, Miss. Belum, Miss. Di kelas Belum, manapun? Miss. Belum. Kalau klasifikasi aktor pernah? Belum ya? Oke, baik. Iya. Jadi ada yang disebut dengan, saya tidak akan menjelaskan sekarang apa itu teori aktor, tapi di dalam bayangan Anda sederhana, kalau Anda bisa membayangkan aktor itu adalah pelaku. Jadi kalau dalam hubungan internasional, aktor individu itu bukanlah pelaku, kecuali individu itu adalah representatif dari suatu negara. Contoh misalnya presiden. Kalau dia presiden itu sebenarnya dalam perspektif hubungan internasional dia bukan individu, karena presiden itu dia merepresentasikan tindakan politik satu negara. Jadi dia adalah aktor negara. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau kita berbicara tentang ekonomi, kalau kita bicara tentang aktor, aktor itu individu. Jarang ekonomi itu dia melihat negara itu, dia tidak melihat negara itu sebagai satu aktor. Yang dia lihat aktornya adalah perusahaan, kemudian produsen, dia melihat distributor, itu yang dia sebut mereka aktor. Jadi negara, state di dalam ilmu ekonomi itu bukan aktor.
Nah, GPI ini, kalau di GPI dia melihat bahwa aktor itu ya semuanya, semua negara juga aktor, pelaku individu juga adalah aktor. Jadi apa yang aktor yang di hubungan internasional, aktor yang di ekonomi ya masuk dalam klasifikasi aktor dalam global political economy. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin komplain? Miss, Ayo kok, yes? berarti untuk rasional aktor di ekonomi itu kan tadi Miss bilang negara itu tidak dilihat sebagai aktor, berarti negara itu dilihatnya sebagai apa? Fasilitator atau apa Miss? Negara itu dilihat sebagai pengganggu, tidak penting, variabel yang tidak penting. Makanya kan muncul perspektif libertarian yang melihat, karena kan perspektif liberalisme itu, apalagi kalau dia ditarik ke neoklasikal ekonomi dan perspektif apalagi American School ya, dia nggak melihat negara itu adalah aktor yang buruk, dia adalah sosok yang hanya merusak pasar. Itu sebabnya dia nggak melihat bahwa negara itu signifikan. Karena dia tidak signifikan, maka muncullah ilmu baru, ilmu yang kayak political ekonomi, yang menggabungkan bahwa aktor negara itu penting. Kemudian muncul GPI yang lebih luas skopnya. Nah, mungkin jawabannya seperti itu. Kalau belum dipahami silahkan bertanya ya, saya feel free. Sudah Miss paham. Terima kasih. Very much welcome. Sekarang di dalam hubungan internasional, hubungan negara antar negara itu dia bersifat maximizing gains. Jadi hubungan antar negara itu, hubungan kita dengan negara lain, apapun bentuk korporasinya itu adalah harus modelnya saling menguntungkan. Maximizing gains. Maximizing gains ini kembali kepada material power, materiality atau material bentuknya yang material. Material itu apa sih? Military power, ekonomi. Jadi kalau ada keuntungan militer di situ, oke, kita kerjasama. Kalau ada keuntungan ekonomi, kita bekerja sama. Kalau ada keuntungan misalnya menjaga stabilitas wilayah, oke, kita bekerja sama. Jadi dia lebih ke material. Sedangkan kalau dia GPI, dia melihat bahwa hubungan antar negara itu tidak hanya is not only maximizing gains, tapi dia melihat social gains. Kita bekerja sama dengan satu negara dengan negara lain, keuntungannya apa? Misalnya sharing knowledge, atau misalnya warga saya ke warga Anda bisa saling berkunjung, kemudian bertukar kebudayaan, belajar, ada visa. Nah, itu yang disebut dengan social gains. Kalau dia dalam perspektif ekonomi, dia melihat bahwa maximizing utility. Jadi maximizing utility tidak usah mungkin saya jelaskan berulang-ulang ya. Maximizing utility itu karena sumber daya itu terbatas, maka bagaimana caranya menggunakan sumber daya tersebut semaksimalnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya atau manfaat sebesar-besarnya. Jelas nggak? Oke, kita pindah ya. Sekarang kita melihat selanjutnya adalah di hubungan internasional itu structure of international system is materially determined. Jadi hubungan atau struktur di dalam sistem internasional itu ditentukan oleh materially determined atau materialnya itu sangat penting, ditentukan oleh unsur material. Kalau kita berbicara again material dalam hubungan internasional, kita akan selalu berbicara tentang unsur militer, kita akan bicara unsur ekonomi, dan kita bicara unsur wilayah. Karena suatu negara besar itu dia harus memiliki militer yang besar. Kita kayak misalnya Indonesia, kalau kita hanya memiliki lahan yang luas, terus kita nggak punya, kita miskin, terus kita nggak punya militer, ya kita bukan aktor negara yang memiliki kekuatan besar. Kemudian kalau dia perspektifnya konstruktivism, kita akan melihat bahwa structure of international system, jadi struktur dalam sistem internasional itu tidak ditentukan oleh material saja, tapi ditentukan oleh unsur-unsur non-material. Unsur-unsur non-material itu seperti apa? Hubungan baik, hubungan kesamaan
kepercayaan. Contoh misalnya kita orang Indonesia majority agama Islam, nah kan cenderung kita membangun hubungan kerjasama dengan negara-negara yang juga menganut agama Islam. Nah itu yang disebut dengan non material determine, jadi ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak non material gitu. Nah, contohnya lagi selain agama adalah kesamaan budaya. Kalau kesamaan budaya dan kesamaan kemiripan etnis. Kayak misalnya kita dengan Filipina, kita memiliki hubungan yang cukup baik karena kita merasa bahwa kita masih serumpun, atau kita dengan Malaysia kita masih merasa bahwa kita serumpun karena kesamaan atau kemiripan budaya dan kemiripan identitas. Kalau dia perspektif ekonomi, dia akan melihat bahwa struktur dalam internasional sistem itu dia materially determined. Jadi dia mirip dengan international relation, tapi dia lebih fokus kepada saya hanya mau berhubungan dengan Anda kalau Anda bisa bawa keuntungan buat saya. Kalau Anda tidak menguntungkan buat saya nggak mau berhubungan dengan Anda. Nah, itu yang disebut dengan structurally international system materially determined. Contohnya mungkin adalah G20. Jadi G20 itu negara-negara yang akan bergabung di G20 dia harus membayar membership fee. Jadi hanya member yang membayar uang keanggotaan itu yang bisa mendapatkan keuntungan dari bergabungnya di G20. Negara-negara kaya atau negara-negara sok kaya. Alright. Nah, at the end, kalau kita secara sederhananya melihat, let me push this. Jadi kalau kita sederhananya melihat, jadi menurut realism dalam perspektif internasionalisme itu, kita melihat dunia, we must see the world as it is. Kita melihat dunia itu seperti apa yang di depan Anda. Contohnya kalau Anda melihat gelas dengan air penuh, Anda akan mengatakan bahwa ada gelas dengan diisi oleh air yang penuh, kan? Atau kalau Anda melihat kenapa suatu negara itu perspektif realis, kenapa satu negara itu miskin, Anda akan mengatakan, oh bukan urusan saya, biarin aja dia miskin. Dia miskin urusan dia, bukan urusan saya. So, we must see the world as it is, gitu. Kemudian, kalau dia GPI, we must see the world as we want to be. Jadi kita harus melihat dunia itu seperti apa yang kita inginkan. Seperti apa yang kita inginkan, kita di sini itu berarti bukan kita sendiri, dalam artian kita sebagai negara, kita sebagai orang Indonesia saja, tetapi bagaimana kita dengan teman-teman kita atau aktor-aktor lain yang memiliki kesamaan visi yang sama dengan kita. Misalnya nih ya, we must see the world cleaner, atau lebih bersih lingkungannya, seperti apa yang kita bayangkan atau seperti apa yang kita inginkan bersama. Jadi dia lebih sudut pandang itu ke cooperation, kerjasama. Nah, kalau dia ekonomi, again ya, karena realism dalam international relation dan liberalism dalam ekonomi itu dia tidak ada unsur moralitas, itu berbeda kalau GPI. Kalau GPI itu dia ada unsur moralitas di dalamnya. Kalau liberalism itu unsur morality itu dipisahkan, karena menurut dia ekonomi itu tidak ada moralitasnya di situ, dalam artian ini bukan ilmu agama gitu, bukan lokus sosiologi tapi ekonomi. Jadi yang dia lihat itu adalah ya kita melihat dunia itu seperti apa adanya. Kalau saya kaya, semakin kaya ya bukan urusan Anda, itu karena saya bekerja keras gitu. Jadi dia pandangannya itu mirip seperti itu. Nah, kemudian Miss, maaf Miss, sebelumnya yes, tulisan yang tadi kepotong Miss, cuma setengah doang. Yang tadi merah-merah di bawah Miss. oh ya, oke. Saya coba Iya, ini. jadi nggak kelihatan Miss nanti pas di post di YouTube. Nah, Oke, itu baru oke. kelihatan Miss. Ini udah kelihatan. Iya, baru. Oke. Bisa ya kelihatan ya? Nggak perlu saya ulang kan? Oke, sekarang kita pindah ke pola hubungan antar negara. Pola hubungan antar negara itu di dalam perspektif realis, kan realis itu dia anarchical system ya, jadi anarchical state system.
Jadi states itu, negara itu dia adalah unit yang berdiri sendiri. Dia kalau diibaratkan orang itu orang yang nggak mau bergabung dengan orang lain. Dia hanya mau bergabung dengan orang lain atau memiliki relasi dengan orang lain kalau negara itu merasa saya dengan dia itu menguntungkan atau ada perbedaan kapasitas saya dengan dia. Kapasitasnya dalam artian misalnya dia kaya, dia punya uang, saya miskin, tapi saya punya sumber daya alam, ayolah kita bekerja sama. Tetapi kerjasama itu dia terkonstruksi berdasarkan asas kepentingan. Artian kalau ini yang harus Anda pahami ya. Jangan dalam kita memakai pandangan hubungan internasional, jangan pernah berharap suatu negara itu akan datang ke negara lain itu hanya akan memberikan Anda uang. Itu sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi kalau kita memakai pendekatan realis. Kenapa? Kalau Anda berharap, kenapa sih Cina itu masuk ke Indonesia? Kenapa Cina? Kenapa Cina dengan misalnya dengan perusahaannya kemudian membawa karyawan atau buruh dari Cina masuk bekerja di Indonesia? Kalau Anda memakai pandangan realis, itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Kenapa? Karena dia yang punya uang, dia yang memiliki modal yang besar, kita yang butuh. Kalau Anda yang butuh, Anda nggak punya uang, terus bilang kepada Cina, saya cuma mau uang Anda. Kalau Anda nggak mau kasih uang, ya nggak usah gitu. Cina akan bilang, siapa lu kan? Maksa-maksa saya gitu. Uang saya, jadi kalau Anda ingin saya berinvestasi ini negara Anda, setidaknya harus Anda berkorban untuk saya harus mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi jangan melihat hubungan antar negara itu dia sifatnya charity. Jadi tidak ada dalam hubungan internasional itu dalam perspektif realis, tidak ada hubungan antar negara itu sifatnya dia charity atau sumbangan, itu nggak ada. Selalu ada pola keuntungan di situ. Jadi suatu negara dengan negara lain, dia akan cenderung bekerja sama kalau dia melihat ada segi keuntungan atau perbedaan kapabilitas atau kemampuan yang di perbedaan itu menyebabkan satu negara tersebut memiliki keuntungan. Jadi, kalau Anda bertanya, apakah investasi dari Cina ke Indonesia itu menguntungkan kita? Menguntungkan, tapi apakah ada aspek sesuatu yang harus kita korbankan? Pasti ada. Kalau tidak ada, itu tidak mungkin. Kalau kita pakai pandangan realis ya. Sekarang terakhir adalah kalau dalam perspektif realis itu dia melihat bahwa suatu negara itu dia memiliki peran yang terbatas. Karena kenapa? Karena suatu negara itu dia tidak mau dicampuri oleh negara lain, maka negara itu, aktor negara itu memiliki peran yang terbatas. Dia hanya akan memiliki peran yang besar kalau dia bergabung dengan negara-negara lain. Jadi dia menjadi network actor. Itu kalau Anda belajar teori jaringan aktor itu akan ada di situ. Tapi mungkin ini terlalu tinggi kali ya, atau mungkin terlalu advance. Silahkan Anda cari sendiri. Nah, kalau dia berhubungan, kalau dia bergabung dengan jaringan satu negara besar kayak kita, Indonesia, kalau kita ingin masuk diakui oleh negara-negara yang maju, maka kita harus masuk perkumpulan negara maju atau negara-negara kaya. Maka kita masuk ke G20. Dengan begitu kita dikenal oleh dunia. Nah, itu yang disebut dengan suatu negara itu dia memiliki keterbatasan kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau dia bergabung dengan kelompok lain, dengan negara lain, dia akan menjadi signifikan role-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari perspektif constructive state system, jadi dalam sistem negara yang memiliki pola pandang konstruktivis itu, kita lihat bahwa negara itu state as units within a social structure. Jadi negara itu adalah unit-unit yang tergabung dalam struktur sosial. Kenapa konstruktivis melihat seperti itu? Karena dia melihat bahwa di dunia ini itu memang kita tidak bisa menafikan ya. Kalau kita ketemu dengan orang Asia, kita ketemu dengan orang bule, kita akan sangat cepat mengidentifikasikan diri kita Asian. Nah, konstruksi negara-negara yang memiliki kesamaan value itu
dibentuk berdasarkan social structure. Jadi struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, kita kan memiliki struktur sosial ya. Contohnya misalnya Anda kalau suku Jawa, ketika ketemu dengan Jawa, Anda berbicara Jawa, Anda akan merasa bahwa kita sangat dekat gitu. Atau misalnya Anda ketemu orang Batak, ketemu Batak, dia akan merasa sangat dekat, atau Manado ketemu Manado, atau suku-suku lainnya. Nah, itu adalah konstruksi sosial masyarakat yang mengkonstruksi nilai pembentukan nilai tersebut. Kemudian di dalam constructivistic system itu ada yang disebut dengan differentiation by social roles. Jadi diferensiasi berdasarkan aturan sosial, peran sosial. Apa yang maksud dengan differentiation by social roles? Jadi ada negara-negara yang pembedaannya itu mau tidak mau ya, kalau dalam perspektif constructive state itu ada negara-negara yang kita lihat itu memang kayaknya dia pantas jadi pemimpin gitu, atau dia memiliki aura-aura pemimpin. Di social roles-nya itu kayak misalnya kita membagi aktor negara menjadi aktor negara yang male dan female. Dalam artian male ini dia leader, female ini dia follower. Negara-negara yang kuat seperti Rusia, seperti Amerika, dia masuk pada negara-negara yang bisa memimpin. Dia menjadi besar karena persepsi social structure, social norms yang terbentuk dalam masyarakat itu melihat bahwa negara ini memiliki roles yang pantas untuk itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah positive negative association dengan yang lain. Dalam artian bahwa kalau kita ini dalam asosiasi ya, dalam grup tertentu. Kita ini misalnya ASEAN, let's say ASEAN, atau kita sebagai aktor negara, ketika kita memilih teman, itu akan menentukan pencitraan kita sendiri. Apakah kita berhubungan, let's say kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kan kita nggak punya hubungan diplomatik tuh dengan Israel. Kalau kita membuka hubungan diplomatik tersebut dengan negara Israel, kira-kira apakah kita akan diasosiasikan negatif atau positif? Nah, itu tugas Anda menjadi seorang mahasiswa hubungan internasional, karena disitulah tugas Anda sebenarnya, bidang ilmu Anda. Kalau satu negara berhubungan dengan negara ini, dia apakah negatif atau positif association? Itu yang harus Anda bisa kuasai sebagai anak hubungan internasional. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Atau tidur semua? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang, kita berbicara tentang model of decision making atau model pengambilan keputusan. Kalau dia perspektif realis, dia akan melihat model pengambilan keputusan itu berdasarkan logic of consequentialism. Mungkin ada di antara kalian yang juga memiliki pandangan seperti ini. Saya sebagai seorang secara pribadi itu perspektif saya itu lebih kepada logic of consequentialism ya. Kenapa? Karena tindakan Anda itu adalah predetermined decision. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu itu sudah dipikirkan sebelumnya. Kalau dia sifatnya sudah dipikirkan sebelumnya, maka dia adalah predetermined decision. Contoh misalnya, Anda menyontek, atau Anda cheating, atau Anda menulis essay, sifatnya Anda plagiarism. Sebelum Anda melakukan tindakan itu sebenarnya sudah terfikir di otak Anda bahwa Anda akan melakukan itu. Jadi, tidak ada satu tindakan yang sifatnya itu spontan. Tapi spontan itu selalu sudah difikirkan sebelumnya. Jadi dia predetermined. Nah, di dalam hubungan internasional itu atau dalam locus GP itu, realism itu dia model decision making-nya itu adalah logic of consequentialism ya. Dalam artian bahwa individual have predetermined preference which they want to release as efficiently as possible. Jadi setiap keputusan seorang individu itu ketika melakukan sesuatu itu dia sebenarnya sudah memutuskan sebelumnya atau memikirkan sebelumnya. Dia punya pilihan, set of option, sebelum dia memilih pilihan tersebut dia sudah memikirkannya.
Nah, dia akan memikirkan bahwa kalau saya melakukan ini, efeknya ini, kalau saya melakukan ini, dampaknya ini, etc. etc. Itu yang disebut sebagai logic dari consequence ya. Kemudian yang kedua, what are the consequence of this action for realization of my preferences. Jadi orang yang perspektifnya atau negara yang terutama ke dalam hubungan internasional dia logic model of decision makingnya realism, dia akan melihat bahwa kalau saya melakukan tindakan ini kira-kira apa dampaknya buat saya. Nah itu kalau kita lihat dalam pola hubungan internasional, kalau Anda lihat di di perairan kita itu kalau ada kapal Cina dengan Indonesia itu mereka tidak saling menembak ya, karena mau tidak mau mereka harus menggunakan perspektif realisme di situ. Kalau tentara Indonesia menembak tentara Cina, berarti modelnya di situ adalah Indonesia trigger perang. Tapi kalau Cina yang menembak kita, bayangkan ada dua kapal ya di perairan kita gitu. Terjadi illegal fishing, kemudian kapal pengamanan laut kita mendekati kapal tersebut. Itu biasanya mereka tidak akan saling menembak, cuma saling bergesekan aja. Penyebabnya kenapa? Karena kalau Cina menyerang kita, itu berarti Cina initiate war atau menginisiasi perang. Kalau kita menembak mereka, kita menginisiasi perang. Itu pola dalam hubungan internasional tuh akan sangat rumit kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Cina menyerang kita, kita sebagai orang Indonesia itu kita lebih positif atau lebih untung. Kenapa? Karena kita kalau menyerang mereka, setelah mereka menyerang kita ya, kita polanya itu adalah defensif, kita mempertahankan diri. Jadi tidak apa-apa kalau kita menyerang mereka. Tapi kalau mereka menyerang kita berarti dia initiate war. Nah, kemudian dalam perspektif realism itu, logic of consequentialism-nya itu adalah pola pikirnya itu selalu berdasarkan pada homo economicus. Jadi keuntungan individu itu keuntungan untung dan ruginya itu. Jadi kalau dia realism dia homo economicus. Nah, sekarang kita lihat logic of model decision making dari constructivism. Logiknya itu dia apa yang appropriateness gitu kan, apa yang appropriate gitu, kepantasan. Jadi dasar logikanya itu adalah asas kepantasan. Seperti misalnya individual preferences are generated by the culture in which they are embedded. Jadi pilihan atau preferensi individual itu diambil berdasarkan faktor-faktor yang memotivasi dia untuk mengambil preferensi tersebut. Misalnya kebudayaan. Contoh Indonesia ya. Kalau orang pakai jilbab majority, mungkin buat orang lain dia akan melihat, kok orang Indonesia kan cuacanya panas, kok mereka pakai jilbab sih. Jadi preferensi itu are generated in the culture in which they are embedded. Jadi preferensi orang itu dipengaruhi oleh budaya yang ada di dalam wilayah tersebut, ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi dia pola pikirnya itu tidak didasarkan pada asas logik. Logik nih, lihat ya, kayak misalnya logik orang luar ketika melihat kita, dia akan melihat, oh kok Indonesia pakai jilbab sih kan panas. Atau misalnya, kok orang Indonesia makan santan, santan itu kan lemak. Jadi kalau makan lemak kan pasti dia body heat ya, badannya jadi panas. Jadi something doesn't make any sense. Tapi itu dipengaruhi oleh culturally. Sekarang kedua adalah what action is appropriate for my role in this context. Jadi dia akan selalu melihat ketika terjadi sesuatu, dia mempertimbangkan apa yang kepantasannya. Pantas nggak sih kalau saya mencampuri urusan negara itu. Tapi kalau dalam hubungan satu negara ini merasa saya pantas-pantas saja mencampuri hubungan negara antar negara, maka biasanya kayak Amerika ya mencampur urusan perang misalnya di Middle East atau di negara manapun, dia akan menggunakan perspektif konstruktivis karena dia melihat asas kepantasan di situ. Pantas nggak sih saya mencampuri urusan negara ini? Kemudian dia logiknya itu berdasarkan homo sociologicus. Dalam artian konstruksi logika berpikir masyarakat itu tidak hanya didasarkan pada untung dan rugi saja, karena memang ada beberapa variabel yang
masyarakat itu mengambil keputusan itu atau kebijakan itu tidak berdasarkan asas untung dan rugi. Kayak contohnya, misalnya ya, suicide bombing, itu keuntungan apa coba yang mereka dapatkan di situ? Mereka meninggal, kemudian keluarganya sengsara. Jadi ada faktor-faktor sosial itu yang kita tidak bisa benefitkan jadi untung dan rugi. Atau misalnya suatu kayak kita lihat di Aceh ya, kita lihat di Aceh itu banyak pengungsi Rohingya yang kemudian terdampar di lautan Aceh dan disambut dengan hangat oleh masyarakat Aceh. Kalau kita pakai pandangan realis, kita akan melihat ngapain gitu. Nanti kalau kita terima akan datang lagi, tambah banyak, wilayah kita menjadi sempit, kemudian kita harus membiayai mereka. Nah, itu homo economicus tuh. Tapi kalau Anda lihat bahwa kasihan ya, dia terdampar, dia butuh makan, ini. Dia berpikirnya homo sociologicus. Nah, logiknya itu adalah kepantasan logik. Kepantasan logik ini dipengaruhi oleh norma. Norma itu kalau kita pahami, norma itu bukan sesuatu yang kalau menurut pandangannya siapa ya, Nicholas Wheeler. Kalau menurut pandangannya Nicholas Wheeler itu, Nicholas Wheeler itu profesor hubungan internasional di University Birmingham. Dia melihat bahwa norma itu bukan sesuatu yang standar gitu. Apa standar of appropriate social behavior. Jadi standar kepantasan dari perilaku sosial. Jadi norma itu sebenarnya adalah standar kepantasan dari perilaku sosial. Namun norma ini tidak menjadi, dia sifatnya kepantasan, tidak mesti harus dilakukan. Paham ya? Kalau saya bilang kalau antri, pantas nggak sih Anda menyerobot? Ada orang yang mengatakan pantas-pantas saja. Dia tidak mesti harus menjadi satu keharusan, tetapi dia bisa menjadi tolak ukur atau apa ya namanya ya, form of boundary. Saya nggak menyentuh Anda karena saya tidak mengganggu Anda karena Anda tidak mengganggu saya. Itu yang disebut dengan form of boundary. Jadi kita sama-sama mengerti satu sama lain karena kita ada standar norma di situ. Jadi itu kembali lagi bahwa norma itu tidak menentukan perilaku, tetapi dia membentuk batasan hubungan antara satu dengan yang lain. Seperti misalnya sovereignty atau kedaulatan. Anda tidak menyentuh kedaulatan saya tidak mengintervensi negara Anda. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian saya negara demokrasi, Anda negara demokrasi, kita share value, oke, kita bekerja sama, tapi kalau satu negara dia sifatnya demokrasi, kemudian yang lainnya let's say monarki, itu nggak bisa dipaksakan bahwa Anda harus mengikuti norma saya. Nuclear non-proliferation, jadi nggak ada misalnya tindakan-tindakan yang menginisiasi let's say perang nuklir atau gencatan senjata. Environmental protection, Anda menjaga lingkungan, saya menjaga lingkungan Anda, hutan Anda jangan Anda bakar karena asapnya akan mengganggu saya. Jadi itu tidak di-set dalam aturan resmi dalam hubungan internasional, tetapi dia menjadi set of boundary, batasan-batasan yang dipahami secara sosial gitu. Kemudian diplomatic relations dan immunity. Jadi kalau Anda suatu diplomat yang berangkat ke negara lain itu dihormati, dia diberikan haknya, diberikan spesial gitu, hak spesial. Kenapa? Karena diplomat saya di negara Anda juga harus diperlakukan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, clear ya? Kalau tidak ada, berarti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teori feminisme. Saya berharap apa yang saya jelaskan pada malam hari ini bermanfaat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup, saya akhiri mata kuliah malam hari ini. Dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan untuk mengikuti kelas ini. Have a very good night. Bye-bye.
Thank you, Miss. Miss, Makasih. malah mau nanya Miss. Yes, Makasih, Miss. Materi untuk sesi 8 udah di post ke YouTube belum ya, Miss? 8 saya upload sekarang ya. Ya, soalnya kemarin saya lihat belum di-upload soalnya. Siap, Ibu Nurmala. Makasih, Laksanakan. Miss. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Ya. Miss. Bye, Miss. Terima Makasih, Miss. Terima kasih. Makasih, Miss.